Hujan turun dari mana? Atas. Jatuhnya kemana? Bumi kan? Ya. Berarti kan dari sama ke al-ard kan? Al-ardnya yang dipijak di bawah, samanya di atas kan? Ya kan? Ini ada ilmu yang sangat mahal di sini. Pertama, sebelum saya masuk ke sini, sebelum kita bahas tentang hujan, saya ingin jelaskan satu hal yang sangat penting yang jarang sekali disinggung. Apa itu? Semua ciptaan Allah selain ada faidahnya, yang kedua saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Gak ada yang berdiri sendiri. Ini semua saling keterkaitan. Kalau kita kumpulkan semua yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya itu perannya saling melengkapi semua. Coba saya tanya kepada Anda, apakah rumput ketika diciptakan berdiri sendiri? Tidak kan? Tapi ternyata jadi makanan untuk kebutuhan hewan ternak. Sapi makanannya apa? Kambing makan apa? Jadi semua itu saling melengkapi. Bahkan kotoran sapinya pun itu jadi pupuk lagi. Ya, di semua ciptaan Allah itu semuanya saling terkoneksi. Karena itu, ini yang menjadikan dasar dalam Islam itu. Jangan pernah kita menganggap rendah semua apa yang Allah ciptakan. Sekalipun sekecil nyamuk, pasti itu ada hikmahnya. Ya kan? Maka turun Quran surah kedua ayat 26 itu kan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama paha. Satu. Yang kedua, kalau sudah paham ini, maka kesan yang dibangun oleh Quran, setiap ciptaan Allah selain saling terkoneksi sebagai manfaat berkehidupan, itu semua punya hikmah. Disinilah muncul ayat-ayat tentang riset. Jadi orang Islam itu harus tergerak pengetahuannya. Jadi muslim itu harus gemar meriset. Apa saja di bidangnya. Karena semua yang tercipta ini terkoneksi dengan kehidupan kita. Makanya ayat-ayat Quran itu mendorong kita untuk meriset. Cek apa hubungan dengan kita. Apakah hikmahnya. Ataukah langsung. Apakah untuk konsumtif. Apakah untuk jasa. Untuk apa. Gali. Nanti maslahatnya apa. Ada yang masuk ke bidang bisnis. Muncul fikih niaga. Ada yang masuk di bidang diplomasi, birokrasi, macam-macam dan sebagainya. Anda main ke kebun binatang aja lihat unta, orang beriman dengan belum beriman beda. Ya, kalau belum beriman ngelihatnya gimana? Unta, masya Allah, foto. Sama unta kok pengen dipoto. Ya kan? Saya bingung sekarang ada yang pengen foto sama monyet gitu. Manusia sekarang masya Allah foto sama badak gitu kan. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih gitu, nggak apa-apa. Cuman kadang saya suka senyum aja nih orang foto sama monyet, foto sama badak gitu kan. Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah. Terus dibikin status kan gitu, nggak ada yang salah. Kadang-kadang kan ingin dokumentasi kan nggak apa-apa gitu. Cuman orang beriman tuh begini, ketika dia lihat unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Itu orang beriman tuh begitu. Kok dibaca tiap subuh ayatnya tapi gak dipraktekin di kebun binatang Ragunan, kan? Di Taman Safari gitu. Lihat apa engkau gak riset? Yang zuruna itu kan nazara itu meriset. Bahasa kerennya tuh meriset. Mengamati dengan seksama. Terus kenapa ibil? Kalau untanya Nabi Soleh apa namanya? Jenisnya naqah. Nah, di surat Asy-Syams, surat yang sama, surat 91. Naqatallahi wa suq, ya fakadzabuhu fa'aqaru, fadamdama alaihim rabbuhum dan seterusnya ayat. Kenapa disebut naqah? Ya. Kenapa sikap orang yang ingkar dengan Allah ketika kembali itu seperti enggak mungkin nih kalau sudah kufur pengen dapat ampunan setelah wafat, susah. Seperti memasukkan unta ke lubang jarum, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kenapa jamal di situ? Kenapa Nabi mengilustrasikan dalam hadis yang sangat viral di Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Ketika ingat kan waktu mau sujud itu jangan sujud seperti duduknya unta kan? Ya kan? Kenapa yang pertama menggunakan ibil, yang kedua menggunakan ba'ir? Ketika Nabi menyampaikan dan dikutip penyampaian itu oleh sahabat Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu, itu kalimatnya, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum kedua telapak tanganmu. La tasjud kama yabrukul ibil. Ya, faliyadha rukbatahi qabla yadayhi. Letakkan kedua lututnya sebelum telapak tangannya. Tapi ketika Nabi menyampaikan sabdanya dan didengar oleh Abu Hurairah setelah masuk Islam, kalimatnya itu tidak sama menggunakan kata ba'ir.
Ya, idza sajadta au bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, falyadha yadaika qabla rukbataik. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Itu memahami seperti itu. Kalau kita tekstual saja, maka nanti akan terjadi sebuah saklekisitas. Gejala saklekisitas. Jadi saklek begitu aja. Ya, kita nggak ngeriset lagi. Padahal dua-duanya kalau diterjemahkan unta kan? Jangan sujud seperti duduknya unta. Hadis pertama, letakkan lututmu. Hadis kedua, letakkan telapak tanganmu. Yang lebih kejam lagi nanti pertanyaannya begini, kok Nabi nggak konsisten? Tuh, yang salah orang yang nggak paham, yang disalahkan Rasulullah kan? Itu kan jadi masalah tuh, ya kan? Maka cara ngajinya kalau begitu nanti, yang satu akan pegang dengan lutut, yang satu akan pegang dengan telapak tangan, dan itu nggak ada masalah, benar. Tapi yang jadi problem itu ketika diperselisihkan. Yang benar ini pakai telapak tangan, hadisnya begini. Ini yang paling sahih. Tidak pakai lutut ini juga sahih. Yang paling aneh kan dua-duanya di kitab yang sama. Ya kan? Iya enggak? Iya, pernah lihat enggak? Di kitab yang sama di Sunan Abu Daud, yang satu tuh yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan dari sahabat Abu Hurairah, nomor hadis 840 sampai 841. Cuman yang harus kita gali adalah kenapa yang ketika bilang ke Wa'il pakai ibil, ketika bilang ke Abu Hurairah pakai ba'ir. Ya, ibil itu unta umum. Ya, mau jantan mau betina. Unta nggak ada perempuan nggak ada laki-laki ya, awas. Jantan dan betina. Ya, mau unta jantan mau unta betina umum, unta umum itu ibil namanya. Dan dia punya karakteristik yang sama semua unta. Kalau sudah pakai nama ibil, sama semua unta. Misal, saya waktu di Timur Tengah, tepatnya lebih tepat di Tripoli itu, punya satu kajian tafsir. Ya. Dengan teman-teman tuh, ada adik-adik, ada murid-murid juga di kalangan mahasiswa. Awal-awal kita belajar, kumpul, belajar ngaji dengan saya. Kita bawa tuh prakteknya ke kebun binatang di Tripoli. Jadi kalau sedang ngaji satu ayat, ada kaitan dengan hewan misalnya. Nah untuk pembuktiannya saya ajak ke kebun binatang. Tugasnya sederhana. Ini anak-anak TK di sini dulu saya ajak begitu tuh sebelum COVID tuh. Ya, jadi ada kelompok semua keluarkan hewan yang ada di Quran. Jadi ada kelompok unta, kelompok monyet, kemudian ada lagi gajah. Alfil kan gajah kan? Ya. Lalu dibuat kelompok unta datang tuh kan. Monyet, kelompok pasti kelompok monyet kan datang gitu. Gajah gitu. Riset. Coba riset semua karakteristik kebiasaan hewan ini. Kalau nggak paham tanyakan pawangnya. Nanti mengerti kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera dulu misalnya kan. Yang Al-Baqarah di ayat ke-65 itu. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan. Kenapa nggak dikutuk jadi tikus aja misalnya? Kenapa harus monyet? Nah, jadi jangan sampai berhenti di situ, cek dulu. Gimana ini? Apa alasannya? Unta, kenapa di sini ibil? Kenapa di sana nakah? Kenapa di sini jamal? Datanglah ke pawang unta, indah sekali. Ketika tanya apa keistimewaan unta? Satu, unta dia punya selaput di matanya. Jadi dengan selaput ini dia bisa tahan tuh. Ya kalau ada badai pasir, dia nggak usah ditutup mata begini. Ya maka akan keluar selaputnya menyaring itu pasir, dia tetap bisa jalan. Makanya orang Arab menyebutnya safinatus sahra, kendaraan padang pasir yang masih bisa lewat. Itu hikmahnya. Anda mau pakai mobil apapun yang mewah, tetap akan berhenti. Unta jalan. Dilihatin. Kedua dia punya tempat menyimpan air tuh. Dia olah dalam dirinya itu. Sebulan dia bisa nggak minum. Sebulan loh. Jadi kalau ada orang nggak minum dalam sebulan, ya sama dengan ya, punya kemampuan seperti unta, ya kan? Punya kemampuan seperti unta. Jangan terlalu cepat ya kalimatnya. Punya kemampuan. Nanti dimantik itu dikaji lagi. Ya. Apalagi unta hewan yang sangat berkasih sayang kepada anaknya. Ibu mesti belajar, Bu, kasih sayang. Itu unta betina tuh luar biasa. Jadi kalau dia musim panas, sekarang ada panas-panas dia. Kan untanya pasti merasa panas tuh. Ketubuh kan terserat ya. Itu kalau ingin memberikan minum untuk anaknya, ya menyusui anaknya itu, maka induknya akan mengeram dulu di air ya yang sifatnya dingin supaya menghangatkan badannya dulu supaya tidak terasa panas air susu yang masuk ke anaknya. Unta. 4, unta itu hewan yang sangat sensitif dan memberikan respon sesuai perlakuan orang-orang kepadanya.
Jadi kalau lembut dia akan lembut, kalau sayang dia akan sayang, kalau jahat dia aakan berbahaya. Di Tripoli itu ada yang pernah memperlakukan unta dengan, ini kisah nyata, guru saya yang cerita, dengan sangat tidak berkehewanan dia. Jadi selalu memaksa kerja, ngasih makan terbatas, bahkan gak dikasih, kadang dipukul apa. Itu teringat di memori untanya. Satu malam dia pelajari kebiasaan tuannya. Itu malam-malam dia keluar dari tempatnya, ya, dari kandangnya itu dia injak-injak tuannya sampai meninggal. Unta. Ya, makanya unta itu sangat menarik. Karena itu kan kenapa Nabi, saya tanya, Nabi waktu beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib, Al-Madinah, Al-Munawwarah, beliau menentukan tempatnya itu meminta apa yang jalan? Unta kan? Ya, dan berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu kan, itu ada hikmahnya. Nah, unta yang diminta itu untuk berjalan seperti itu, ibil, naqah, jamal atau ba'ir. Harus sampai ke situ. Itu diriset tuh, riset dan sebagainya. Maka ditemukan kalau ibil itu umum sifatnya, tapi punya keunggulan. Makanya kalau diriset dari situ dibawa. Bisa nggak bikin kacamata dengan model begini, Nanti banyak hadis yang lain yang bisa diriset. Nanti ada kelasnya kita insya Allah. Ya. Nah, kalau ba'ir itu unta tunggangan. Unta tunggangan itu sudah ada beban. Ya, dan yang paling menarik yang kelima yang belum selesai itu. Kebanyakan orang kalau melihat unta dia akan mengatakan unta kakinya 4. Ya kan? Kakinya berapa? Kebanyakan demikian. Tapi ketika ditanya pawang di sana dia jawab. Kata pawangnya itu kakinya 2, tangannya 2. Dia punya 2 kaki, 2 tangan. Bagian belakang kakinya, depan tangannya. Gitu. Dan unta umum, ketika dia akan duduk tuh bahasa Arabnya untuk unta itu baraka ya beruku. Baraka ya beruku. Kalau dia sudah duduk namanya mabruk. Mabruk itu artinya unta duduk. Ya. Awas tuh, mabruk artinya apa? Unta duduk. Ya, kalau mengucapkan selamat namanya mubarak. Mubarak ya, Anda sudah dapat promosi jabatan mubarak. Kalau mabruk, unta duduk. Ya, dikiaskan ke tentara yang sedang latihan. Kalau latihan sambil merangkak begitu mabruk namanya, barakaya beruku. Ya, kalau menyelamati namanya mubarak, ya. Oh, selamat ya, masya Allah, berkah, dapat jenang, mubarak ya, misalnya kan. Nah itu mubarak namanya, dapat promosi jabatan, mubarak. Ya, tapi kalau unta duduk apa namanya? Mabruk. Makanya barakal ibilu, ya, ibil unta duduk. Itu kalau dia yang umum, dia akan mendahulukan apanya? Tangannya dulu. Ya, tangannya dulu. Makanya yang depannya dulu yang begini. Baru turun, baru kakinya belakangnya. Jadi depannya nekuk dulu, baru kaki belakangnya turun. Nah kata Nabi, Anda kalau mau sujud, jangan seperti unta duduk. Disebutkannya ibil, dahulukan lututmu dulu. Karena unta tangannya. Jelas ya? Tapi ketika menyebutkan yang kedua, ba'ir itu unta tunggangan. Unta tunggangan itu ada beban. Karena ada beban, kalau depannya digini duluan patah. Makanya dia turun dulu belakangnya, baru dia tekuk depannya. Halo? Ya. Makanya kalau main-main naik unta tuh coba Anda praktekkan begitu. Itu ba'ir namanya. Nah, Nabi ingin menyampaikan majas, kiasan. Maksudnya apa? Kalau Anda punya beban, terbebani bagian tubuh kita karena faktor usia kah? Karena faktor ada interaksi, cedera kah dan sebagainya. Ada peluang lutut itu terkena. Itu yang menjadikan Nabi kenapa bicara ditangkap sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya di tahun ke-7. 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi kan meninggal di tahun 10 Hijrah. Ya kan? Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Nah Nabi itu sebelum meninggal, 3 tahun sebelum meninggal usianya berarti 60 tahun kan? Iya kan? 60 tahun itu kalau kita ngaji sirah, itu lutut Nabi sudah bermasalah. Karena itu nanti ada hadis-hadis yang Nabi sholatnya pakai tongkat yang bersandar dan seterusnya. Itu lututnya sedang ada masalah. Nabi ingin menyampaikan kalau lututnya kena masalah, jangan jadi alasan. Kalau masih sempat bisa sujud pakai telapak tangan. Jelas? Nah kalau lutut kamu nggak ada masalah, silahkan gunakan lutut duluan, nggak ada masalah. Tapi kalau hadisnya kita satukan, di ilmu hadis dikenal namanya al-jam'u wat taufik. Gabungkan semua hadisnya, cari petunjuknya. Maka petunjuknya mengatakan bahwa untuk sujud itu ada 2 yang bisa digunakan. Silahkan pilih dengan nyaman. Mau pakai telapak tangan atau pakai lutut. Begitu cara memahaminya. Jelas? Jadi kalau kita paham demikian gak ada persoalan. Yang nyaman pakai lutut, pakai telapak tangan, pakai telapak tangan.
Jadi cara menyimpulkannya nanti tidak akan berbeda. Begitu ada orang sujud pakai telapak tangan duluan, tua nih. Kayaknya cedera gitu. Tidak, bukan begitu maksudnya. Ya, jadi mungkin dia nyaman dengan telapak tangan. Kalau nyaman pakai lutut, gunakan pakai lutut. Yang salah pakai kepala duluan.